Shalom, selamat pagi seluruh PKLU yang terhormat di GPIB. Kita bertemu lagi untuk membaca firman Tuhan dan Sabda Bina Umat renungan pagi hari ini. Saya memperkenalkan diri, Simon R. Nahumuri dari GPIB Damai Sejahtera, Jalan Kampung Pasar Lama, Cilengsi, Bogor. PKLU yang terhormat, kita masuk dalam doa pembacaan Alkitab. Ya Tuhan, Bapa di sorga, di dalam Yesus Kristus, Putra Allah yang kudus, kami, kaum PKLU dan hamba, siapkanlah hati kami hanya tertuju kepada firman Tuhan dan Sabda Bina Umat pagi. Mohon kuasa Allah bimbing kami agar dapat mengerti dan melakukannya dengan benar dan baik. Saat ini pembacaan Alkitab terambil dari Kejadian pasal 12 ayat 10 sampai dengan ayat 20. Dengan perikop Abram di Mesir. Ketika kelaparan timbul di negeri itu, pergilah Abram ke Mesir untuk tinggal di situ sebagai orang asing, sebab hebat kelaparan di negeri itu. Pada waktu ia akan masuk ke Mesir, berkatalah ia kepada Sarai, istrinya, "Memang aku tahu bahwa engkau adalah seorang perempuan yang cantik parasnya. Apabila orang Mesir melihat engkau, mereka akan berkata, 'Itu istrinya.' Jadi mereka akan membunuh aku dan membiarkan engkau hidup. Katakanlah bahwa engkau adikku, supaya aku diperlakukan mereka dengan baik karena engkau, dan aku dibiarkan hidup oleh sebab engkau." Sesudah Abram masuk ke Mesir, orang Mesir itu melihat bahwa perempuan itu sangat cantik. Dan ketika punggawa-punggawa Firaun melihat Sarai, mereka memuji-mujinya di hadapan Firaun, sehingga perempuan itu dibawa ke istananya. Firaun menyambut Abram dengan baik-baik karena ia mengingini perempuan itu. Dan Abram mendapat kambing, domba, lembu, sapi, keledai jantan, budak laki-laki dan perempuan, keledai betina, dan unta. Tetapi Tuhan menimpakan tulah yang hebat kepada Firaun. Demikian juga kepada seisi istananya, karena Sarai, istri Abram itu. Lalu Firaun memanggil Abram serta berkata, "Apakah yang kau perbuat ini terhadap aku? Mengapa tidak kau beritahukan bahwa ia istrimu? Mengapa engkau katakan dia adikku, sehingga aku mengambilnya menjadi istriku?"
sekarang inilah istrimu, ambillah dan pergilah." Lalu Firaun memerintahkan beberapa orang untuk mengantarkan Abram pergi bersama-sama dengan istrinya dan segala kepunyaannya. PKLU yang saya kasihi, kita akan membaca renungan pagi hari ini dengan perikop cari aman. Memiliki teman yang suka cari aman memang menjengkelkan. Selalu ingin diajak jalan kemanapun dan makan-makan, namun ketika diminta patungan, membayar makanan tersebut tidak mau. Terpikir untuk menjauhi teman seperti itu, tetapi rasanya kasihan terhadapnya justru lebih besar. Karena tidak ada orang yang mau berteman lagi dengan dirinya. Serba salah jadinya. Di dalam bacaan Alkitab pagi ini, Abram berupaya cari aman dari bencana kelaparan yang sedang melanda tanah Kanaan. Ia mengungsi ke Mesir. Abram sadar bahwa tindakan ini pun akan membuat hidupnya terancam karena Sarai, istrinya, dikatakan sangat cantik dan pasti akan diambil oleh Firaun. Abram kembali cari aman dengan meminta Sarai berbohong dan mengaku sebagai adiknya. Maksudnya agar ia dibiarkan hidup dan diperlakukan baik oleh orang Mesir. Benar saja, Sarai dibawa ke istana Firaun. Abram lalu disambut serta diperlakukan dengan baik. Diberi segala harta benda. Tetapi kemudian Tuhan menghukum Firaun dan seisi istana. Lalu Sarai dikembalikan kepada Abram. Mereka disuruh meninggalkan Mesir. Dipanggil untuk berada dalam arak-arakan karya keselamatan Allah. Bukan berarti kita sudah sempurna. Contohnya, Abram. Ia memiliki banyak kekurangan, namun Allah tetap menolong dan memakainya. Hal ini bukan berarti Allah kompromi dengan kesalahan Abram, melainkan Allah memberi kesempatan agar Abram belajar untuk menjadi pribadi yang lebih siap melakukan apa yang seturut dengan kehendaknya. Allah tidak menyukai orang yang selalu ingin cari aman. Ia justru menginginkan orang-orang yang bertanggung jawab, yang mau bertindak dengan apa yang ada pada dirinya, bukan hanya mengandalkan atau bersembunyi di belakang orang lain. Mari, saudaraku, di hari ini kita berkomitmen untuk melakukan apa yang seharusnya kita dapat lakukan. Jangan cari aman, apalagi membahayakan orang lain untuk keselamatan kita.
PKLU, setelah kita membaca Sabda Bina Umat pagi, kita akan masuk dalam doa penutup. Terima kasih Tuhan, kami sudah mendengar semua renungan dan berdoa untuk semua PKLU di GPIB, agar mendapat kesehatan selalu, kuat dalam Tuhan. Kami berdoa untuk semua pelayanan gereja, dari KMJ, PHM, majelis, dan kelima unsur Pelkat, dan semua yang terkait. Tuhan berkati. Kami berdoa untuk negara Republik Indonesia, dari Bapak Presiden dan Wakil dan Menteri-Menteri yang terkait, TNI dan Polri, dan kami berdoa juga bagi dokter-dokter dan perawat-perawat untuk mereka yang sakit COVID, agar Tuhan memberi kesembuhan bagi yang sakit. Semua ini kami mohon dengan kerendahan hati kami dalam nama Yesus Kristus kepada Allah Bapa di sorga. Amin. Tetap semangat, pelayanan segar dan hijau.